Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bolo-bolo semuanya? Teman-teman, kali ini performa sawit saya sangat menggembirakan kawan-kawan. Tuh ya, di depan menghijau, membiru, melambai-lambai. Tuh ya, dari atas ke bawah. Wih, tanahnya juga mulai menghijau. Jadi kemarin saya menggunakan NPK 16 Pak Tani ya, dan juga sisa dari pupuk mutiara NPK 16 juga ya. Sebagian saya kasih NPK Pak Tani, sebagian juga saya kasih NPK mutiara. Jadi pemupukannya kemarin ya sudah 11 hari yang lalu kawan-kawan ya, bisa dilihat di postingan yang ini. Nah itu ya, di situ tertulis 11 hari yang lalu. Dari 11 hari yang lalu itu performanya sungguh mengejutkan sekali. Saya juga hampir tidak percaya kawan-kawan ya. Jadi kok bisa setinggi ini kawan-kawan ya. Ini awalnya segini aja dari kemarin sebelum dipupuk ya, untuk yang daun yang lainnya maksudnya. Kemudian pupus yang baru itu sangat tinggi sekali ya, tuh sama yang ini sangat tinggi sekali ya. Nah, pada saat saya mupuk ya sebenarnya ini tuh sudah muncul kawan-kawan, tapi tidak setinggi ini ya. Nah, mungkin seperti ini, karena saya lupa waktu itu. Nah, baru muncul seperti ini ya. Nah ya, jadi masih muda sekali. Kemudian kita pupuk ya, dan akhirnya dia terserap dengan baik. Akhirnya dia bisa terpakai unsur hara itu dengan maksimal oleh kelapa sawit kita, sehingga pelepah yang baru ini bisa maksimal tingginya. Nah seperti itu kawan-kawannya ya. Tidak setelah saya pupuk kemudian muncul 3 bersamaan, kemudian setinggi-tinggi ini 11 hari kemudian, ya enggak begitu kawan-kawan. Tentunya pada saat saya mupuk ini sudah muncul, kan begitu loh ya. Ini sudah muncul. Nah kemungkinan malah ini yang belum muncul. Nah waktu saya mupuk ya, nah sekarang muncul. Nah gitu loh. Jadi dampak dari pemupukan saya itu membuat tunas baru yang sudah muncul itu berkembang dengan pesat ya. Seperti itu maksudnya kawan-kawan ya. Tidak tiba-tiba muncul 3 dan tinggi 11 hari kemudian setelah pemupukan, itu tidak begitu ya. Nah pupuknya kemarin tidak hanya pupuk NPK saja kawan-kawan, karena awal sebelum pupuk NPK sudah saya berikan pupuk organik ya, pupuk organik buatan sendiri yang kemarin-kemarin sudah saya review juga. Nah, kemudian setelah pupuk organik itu baru saya pupukkan dengan NPK 16 tersebut ya. Nah seperti ini performanya kawan-kawan. Nah boleh Anda lihat ke sana. Nah itu sangat menggairahkan, dia sangat tinggi-tinggi sekali, beda dengan yang awalnya dulu ya. Tuh ya, kita kelilingi saja. Ini sama-sama semua kawan-kawan. Nih belakang kita ya, bisa Anda lihat tuh ya. Nah ya, ini yang baru ya, awalnya segini saja kawan-kawan. Tuh Anda lihat di postingan yang sebelumnya ya. Ini awalnya, kemudian tumbuh yang tinggi seperti ini. Tuh sebelahnya juga ya, terlihat 3 yang lebih tinggi ya. Melebihinya bisa sampai setengah meter lebih kawan-kawan ya. Mungkin kalau dijajarkan lebih ini ya. Nah sama semua kawan-kawan, sudah melebihi dari daun yang lama ya. Ya sangat menyenangkan sekali. Tuh yang jauh juga kelihatan ya. Tuh Pak no ya. Jadi dia lebihannya itu sangat jauh sekali nih. Konkretnya ya, contohnya kawan-kawan tuh ya, bisa sampai seperti ini ya. Nah, jadi ini membuktikan kalau sebenarnya kita, seandainya kita punya kebun yang lebih luas lagi, dalam pemeliharaan awal itu kita sudah bisa kawan-kawan ya. Otomatis kalau kita nanam kembali pada saat kebun kita yang lebih luas lagi, maka kita bisa mengaplikasikan hal yang sama dan insya Allah berhasil seperti ini. Yang tali yang di bawah ini kita lepas saja kawan-kawan ya, karena perkembangannya sangat pesat ini. Jadi apa namanya tuh ya,
dia kejepit ya. Biar kita longgari aja lah yang bagian bawah ya. Nah tuh, wih, menyenangkan sekali, bolo-bolo. Merekah seperti ini. Ini seandainya tidak ditali di bagian bawah ya, tentunya sangat elok sekali ini. Cuman ya kita masih berjaga-jaga aja kawan-kawan ya. Tuh sudah sebesar ini kawan-kawan bonggolnya tuh ya. Jadi kita lepas lagi yang bagian bawah ini. Mudah-mudahan aman lah ya. Ya kita tidak tahu lah, hanya berusaha kawan-kawan. Nah jadi kita longgari sedikit supaya ini lebih bisa merekah ya bagian bawah ya. Nah bisa lebih cantik nanti tampilannya tuh. Nah ini walaupun agak kecil seperti ini tapi subur dan walaupun kelihatannya pendek, tapi ini pupus yang baru ini jelas lebih panjang ya, lebih panjang daripada yang lama nih ya. Nih tuh bukti bahwa pupuk kita bisa terserap dengan baik, bahwa pupus yang baru itu lebih maksimal tingginya ya, atau panjangnya atau suburnya daripada pelepah yang lama. Nah, ini sekarang rata-rata sudah sama tingginya dengan saya kawan-kawan ya. Ini kamera segini, ini batas kepala saya. Jadi rata-rata tingginya sama dengan saya semuanya. Tuh ya. Dulu kan belum kawan-kawan ya. Pada saat awal kita tanam ya, artinya perkembangannya cukup bagus ya. Bahkan sangat bagus menurut saya. Tuh ya. Hijau-hijau seperti ini, kemudian bonggolnya menyenangkan kawan-kawan tuh ya. Oh, besar-besar ini, kalau nggak ditali ini merekah gini kawan-kawan ya. Cuman ini kita masih ketir-ketir dengan yang namanya bangkoe. Ya mau tidak mau kita jaga-jaga lah ya. Apalagi ini sudah setinggi ini juga. Ini melebihi tinggi saya kalau ini kawan-kawan. Tuh ya. Jadi 11 hari perkembangannya bisa sampai sebagus ini ya. Ini tinggi sekali. Nah, ini saya nyutingnya sampai ngarahkan kameranya ke arah atas nih, berarti lebih tinggi daripada saya. Nah ya. Nah ya, keren. Nah ini yang kita mau ya kawan-kawan ya. Kemarin pada saat pemupukan itu usia sawit ini 3 bulan ya. Memang saatnya pemupukan kalau 3 bulan itu. Jadi yang bisa bikin dia maksimal adalah yang pertama, karena memang sudah saatnya itu artinya akar itu sudah siap untuk menyerap unsur hara. Di usia 3 bulan itu ternyata akar itu sudah panjang, artinya sudah siap kita berikan pupuk, itu sudah bisa diserap oleh tanaman tersebut. Yang kedua, kita bikinkan piringan, artinya kita gemburkan area yang akan kita letakkan pupuk tersebut. Nah sehingga kalau dia kena air, maka pupuk tersebut akan meresap ke dalam ya. Yang berikutnya juga saya berikan pupuk organik kan. Ke berikutnya adalah pupuk yang kita berikan mudah larut, sehingga ketika dia larut kemudian terserap ke tanah, kemudian diserap oleh tanaman kita. Jadi menurut saya kombinasi ini sangat baik ya dilakukan. Bisa dicoba buat teman-teman yang lain ya menggunakan metode ini ya. Oke kawan-kawan, sampai di sini semoga bermanfaat video dari saya, menyemangati kawan-kawan semuanya bagi petani kelapa sawit Indonesia ya. Semoga kedepannya petani kelapa sawit semakin maju dan sukses kawan-kawan ya. Oke, salah hilap mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.